Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan materi tentang menyusun visi, misi, tujuan, dan strategi lembaga PAUD yang disusun oleh Mawaddah NPM 1914095 dan Nur Ajizah dengan NPM 191400100. Pendahuluan. Lembaga pendidikan adalah tempat untuk membina individu untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang, sehingga setiap individu akan mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan apa yang ada di dalam institusi tersebut. Dalam hal ini, sekolah menjadi salah satu institusi atau lembaga pendidikan sebagai tempat proses pendidikan dilaksanakan. Dalam sistem pendidikan nasional, sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki peran dan tanggung jawab harus mempunyai sebuah perencanaan yang strategis agar cita-cita dan tujuan pendidikan nasional tercapai. Perencanaan yang harus dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan atau sekolah adalah perumusan visi, misi, serta program-program lembaga. Apabila diibaratkan sebuah perjalanan, visi merupakan tujuan yang akan dicapai, sedangkan misi ibarat tahapan yang harus dilakukan agar tujuan dapat dicapai. Tujuan adalah hasil yang akan diperoleh ketika ujung perjalanan sudah tercapai, dan program adalah tahap-tahap yang akan dilaksanakan supaya tujuan tersebut bisa dicapai. Pembahasan pengertian visi. Visi diartikan sebagai persepsi yang didasarkan pada pemikiran mendalam tentang masa depan yang akan dicapai. Mahali dan Hidayat mendefinisikan visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Secara umum, visi adalah kemampuan untuk melihat inti persoalan atau kemampuan untuk melihat ke depan. Perumusan visi dalam suatu lembaga sekolah harus dirumuskan oleh keseluruhan pihak sekolah seperti kepala sekolah, pendidik, staf, wali, peserta murid, dan tokoh masyarakat. Visi dirumuskan dalam lembaga sebagai acuan yang akan diwujudkan sehingga menumbuhkan persepsi yang sama kepada para pelaksana, pendidik, dan tenaga kependidikan di lembaga sebagai impian atau angan-angan bersama yang ingin dicapai. Selain itu juga menumbuhkan motivasi para pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua untuk meraih cita-cita tersebut. Teknik atau cara merumuskan visi sebuah satuan pendidikan sekolah: pertama, mengkaji ulang masalah yang sedang dihadapi, baik internal maupun eksternal dengan pendekatan analisis. 2. Mengikut sertakan berbagai pihak yang berkepentingan dengan sekolah untuk memberikan partisipasi secara maksimal sesuai kemampuannya. 3. Memenuhi cita-cita dan keinginan semua pihak. Jika rumusan visi berasal dari atasan, maka dipublikasikan kepada segenap pihak sekolah dengan pendekatan yang demokratis dan terbuka. Langkah-langkah atau tahapan perumusan misi. 1. Meninjau pengertian visi satuan organisasi di atasnya untuk digunakan sebagai pedoman, seperti yayasan, peraturan daerah, rencana strategi Depdiknas, peraturan Menteri Pendidikan, peraturan pemerintah, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Melakukan pendataan dan pengarsipan inventaris penyusunan tugas satuan pendidikan sekolah. Kerangka perencanaan visi satuan organisasi dibahas dengan berbagai pihak sekolah untuk memperoleh masukan, klarifikasi, dan saran serta penyempurnaan. Perencanaan visi satuan pendidikan yang sudah menjadi kesepakatan ditentukan dengan keputusan pimpinan kepala sekolah sehingga visi tersebut menjadi milik bersama, memperoleh dukungan dan komitmen seluruh anggota. Pengertian misi. Misi merupakan uraian dari visi, adapun misi berupa perumusan tugas, kewajiban, dan rencana tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Pada pengertian lain, misi merupakan pernyataan mengenai apa yang perlu dilakukan oleh lembaga untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus dituju, serta memberikan pedoman dalam pencapaian visi atau kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai fungsi yang diemban oleh suatu sekolah untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Adapun dalam suatu lembaga PAUD, misi dapat diartikan sebagai langkah umum yang dijalankan oleh PAUD dalam rangka mencapai visi yang telah disusun. Menyelenggarakan proses pendidikan.
yang memfasilitasi lulusan untuk menguasai konsep teoritis bidang kepautan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyelenggarakan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dalam memecahkan masalah kepautan, melaksanakan penelitian yang berbasis kepautan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kepautan untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat, menjalin kemitraan dengan masyarakat dan lembaga terkait, sekolah, organisasi profesi, organisasi kepautan, dan stakeholders di tingkat regional maupun nasional secara berkelanjutan. Perumusan misi merupakan suatu upaya untuk menyusun langkah-langkah pelaksanaan potensi dalam menjalankan organisasi atau institusi untuk membuat prosedur secara detail, menunjukkan tahapan yang akan dijalani dengan memberikan kesempatan kepada lembaga untuk mengatur kegiatan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan sekitarnya sehingga dalam perjalanan dan perkembangan suatu lembaga dapat terjamin. Ada beberapa syarat dalam menyusun misi. 1. Memberikan gambaran dalam mencapai visi sekolah dengan tujuan pendidikan nasional. 2. Menjadi tujuan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu tertentu. 3. Menjadi acuan program pokok sekolah. 4. Mengacu pada kualitas layanan peserta didik dan lulusan yang diharapkan oleh sekolah. 5. Disusun berdasarkan saran dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu lembaga atau sekolah. 6. Dipublikasikan kepada warga sekolah dan seluruh pihak yang berkepentingan. Adapun tujuan program lembaga sekolah PAUD ialah setelah visi dan misi ditetapkan, tahapan berikutnya yang dilakukan yaitu menyusun tujuan dari suatu organisasi atau lembaga. Setiap organisasi atau lembaga sudah pasti memiliki tujuan. Suatu organisasi atau lembaga ada karena adanya kelompok manusia yang berkumpul dan satu sama lain bekerja sama untuk mewujudkan sebuah tujuan bersama. Pencapaian tujuan bersama tersebut akan berimplikasi pada kesejahteraan mereka. Hal ini juga berlaku pada suatu lembaga PAUD. Pada suatu lembaga PAUD, tujuan merupakan bagian tak terpisahkan dari visi dan misi. Setelah visi dan misi ditetapkan, keduanya harus diterjemahkan ke dalam tujuan-tujuan PAUD tersebut, merupakan sasaran dan cita-cita yang harus dicapai oleh stakeholders PAUD. Tujuan misi, menghasilkan calon pendidik bidang kepautan yang memiliki 4 kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial, menghasilkan penelitian dan publikasi karya ilmiah dalam bidang kepautan, sebagai upaya meningkatkan mutu pembelajaran dan pemecahan masalah secara progresif dan kreatif di lembaga pendidikan, baik di tingkat formal, non-formal maupun informal. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk membantu memecahkan masalah yang terkait dengan bidang kepautan, mewujudkan kerjasama dengan masyarakat dan lembaga terkait, sekolah, organisasi profesi, organisasi kepautan, dan stakeholders di tingkat regional maupun nasional secara berkelanjutan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dengan demikian, tujuan sekolah adalah cita-cita di masa yang akan datang yang ingin diwujudkan dan berpedoman pada penyusunan target dan strategi sekolah dalam rangka mewujudkan misi. Untuk merealisasikan tujuan yang efektif, dapat menunjukkan kesiapan sekolah dalam menghadapi perubahan yang disikapi dengan positif, mengarah pada visi, dan menjadikan misi sebagai acuan dalam mengambil kebijakan. Kesimpulannya, suatu lembaga sekolah dikatakan berhasil jika mampu mewujudkan visi, misi, dan tujuannya. Untuk itu, lembaga perlu menyusun beberapa strategi dan program. Kesuksesan dari sebuah lembaga tidak semata-mata hanya tergantung pada strategi yang telah disusun, tetapi juga pada keberhasilan dari pengaplikasiannya. Dalam mengaplikasikan program-program tersebut dibutuhkan instrumen kinerja, sehingga strategi atau program dapat dipastikan berjalan sesuai rencana yang telah dirumuskan. Daftar pusaka. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.